Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar kembali bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Di masa-masa yang sulit ini kita tahu bahwa kita perlu ada sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar daripada kapasitas kita dan kemampuan kita untuk menolong kita keluar dari setiap persoalan. Di dalam Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dikatakan, bukan karena keperkasaan dan kekuatan, melainkan rohku, oleh rohku, kata firman Tuhan, kata Tuhan semesta alam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan bahwa bukan karena keperkasaan dan kekuatan kita mampu mengatasi persoalan-persoalan yang besar, yang melebihi kapasitas kita. Mungkin di hadapan kita ada gunung, persoalan yang begitu besar. Di hadapan kita ada kesulitan-kesulitan yang kita sudah mengatakan dan sudah mengukurnya bahwa aku tidak sanggup mengatasinya. Tapi berita baiknya pada saat ini datang kepada kita semuanya. Roh Tuhan sanggup mengatasinya. Bahkan gunung yang besar akan diratakan. Yesus seringkali mengatakan, iman sebesar biji sawi saja sanggup memindahkan gunung. Bahkan kamu bisa membuat dia pindah asal engkau tidak bimbang dan tidak ragu. Di dalam Yakobus juga seringkali menyebutkan bahwa tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Apakah itu bisa terjadi? Tidak bisa. Iman harus dengan perbuatan. Di mana perbuatan kita yakin akan kebenaran firman Tuhan. Di mana perbuatan kita berasal dari sebuah kepastian bahwa ketika kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu memampukan kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang besar. Mungkin bagi beberapa orang hal itu tidak mungkin bisa terjadi. Tapi kita sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, sebagai pribadi dan murid-murid Kristus, kita sendiri mengerti bagaimana Kristus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan kamu meninggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi dan menerima kuasa yang daripada yang maha tinggi. Saudara saya harus menunggu dia sampai sudah dipenuhi. Kita semua berusaha supaya dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan itu begitu berartinya dalam peranan kekristenan kita dan perjalanan iman kita. Karena Roh itulah yang mengajari kita bagaimana kita berdoa. Roh itu yang mengajari dan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Roh itulah yang mengingatkan kita tentang janji-janji Tuhan. Roh itulah yang juga memberikan karunia-karunia yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan dan tidak tahu sebuah jawaban. Tapi Roh memberikan karunia kepada kita. Roh memberikan karunia iman sehingga kita percaya. Roh memberikan karunia hikmat kepada kita sehingga kita bisa keluar dari persoalan. Roh memberikan karunia pengetahuan. Roh memberikan karunia marifat. Roh memberikan karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Roh memberikan pemberian-pemberian sesuai dengan karunia-Nya, di mana kita memerlukannya dan kita membutuhkannya. Saudara dan saya tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menjawab kehidupan kita. Tetapi keberadaan Roh Tuhan dalam diri kita itu begitu pentingnya sehingga dia bisa mengubahkan jalan kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Apa artinya ciptaan yang baru? Ciptaan yang baru berarti yang lama sudah berlalu. Artinya bahwa sesuatu yang lama yang berdasarkan kemampuan kita, kedagingan kita, berdasarkan sifat-sifat yang terbatas daripada diri kita, itu telah berlalu. Sesuatu yang baru yang datang. Apakah sesuatu yang baru itu? Sesuatu yang hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Sesuatu yang hidup berdasarkan keberadaan Tuhan dalam diri kita. Sesuatu ciptaan baru di mana tidak lagi bergantung kepada kemampuan diri kita, tapi kemampuan di mana kehadiran Tuhan dalam diri kita. Kita sebagai ciptaan baru di mana kemampuan kita telah bersandar kepada Roh Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menantikan Dia. Roh Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian yang lama, Daud pernah berkata ketika dia jatuh dalam dosa, dia berdoa kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia mengerti bahwa keberadaan Roh Tuhan itulah yang membuat dia berbeda daripada yang lainnya. Keberadaan Roh Tuhan dalam dirinya itu membuat dia mampu bahkan berperang. Tuhan yang mengajari dia bagaimana dia berperang, bagaimana Tuhan mengajari dia bagaimana dia maju atau tidak dalam sebuah keputusan.
Shaul pun adalah manusia yang biasa. Tetapi Samuel berkata, kalau kamu nanti akan bertemu dengan ini dan ini, kamu nanti akan diurapi, kamu akan dipenuhi dengan roh. Dan ketika kamu dipenuhi dengan roh, kamu akan menjadi manusia yang lain. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan, kita juga harus menantikan janji Bapa. Kita harus merindukan Tuhan untuk memenuhi kita dan menguasai kita. Karena ketika roh Tuhan menguasai kita, kita dimampukan untuk hidup menurut roh. Menjadi ciptaan yang baru terus-menerus diperbarui. Di mana pikiran dan hati kita, di mana roh kita akan diajari oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Roh akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita ketika kita tidak tahu berdoa. Roh itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang dimengerti oleh Tuhan. Roh menyampaikan kelemahan-kelemahan kita kepada Bapa. Roh menyampaikan kekurangan-kekurangan kita kepada Bapa. Kita berdoa dalam roh kita. Kita juga berdoa dengan akal budi kita. Tapi dengan adanya roh Tuhan dalam diri kita, kita berusaha untuk menggapai pikiran Tuhan. Dan Tuhan mengerti pikiran kita. Tuhan disenangkan ketika kita hidup dalam roh. Karena roh pasti berkenan kepada Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi kita harus mengerti bahwa ketika kita kekurangan hikmat, Tuhan berkata, mintalah hikmat. Dan itu bisa didapat daripada Roh Kudus ketika Roh Kudus memberikan karunia hikmat kepada kita. Ketika engkau kekurangan iman, mintalah iman. Roh Tuhan akan mengajari kita. Kita harus belajar pada saat itu untuk mengerti bahwa persoalan yang besar yang tidak mampu diselesaikan oleh kapasitas kita, mungkin kemampuan kita, pengalaman kita, hikmat kita, kita pada suatu titik sampai pada titik terbatas di mana kita tidak sanggup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bergaul dengan roh Tuhan. Kita bersekutu dengan roh Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya roh Tuhan akan mengajari kita dan mendidik kita dan akan menuntun kita kepada jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan dan bayangkan. Kami percaya bahwa roh Tuhan, dikatakan Yesus, adalah lebih berguna jika aku pergi kepada Bapa. Kenapa? Karena kalau aku pergi kepada Bapa, roh yang dijanjikan itu akan turun kepada kamu. Berarti keberadaan roh Tuhan itu sungguh-sungguh begitu berartinya dalam kehidupan kita. Ketika roh Allah ada dalam kehidupan kita, kita bergaul dengan Dia. Kita manunggal dengan Dia, kita bersatu dengan Dia. Pikiran kita lama-lama akan diproses memiliki pikiran Kristus. Kita bisa saja salah. Kita bisa saja melakukan sebuah dosa atau semuanya. Kita diperbarui lagi, diingatkan lagi. Dan roh Tuhan memperbarui kita terus-menerus. Roh Tuhan mengajari kita terus-menerus. Mari kita bahas saat ini, di saat-saat yang sulit. Mari kita kembali bergaul dengan roh Tuhan. Kita belajar dipenuhi oleh roh Tuhan. Kita panggil nama Dia. Kita berseru kepada Dia. Kita minta Roh Kudus menguasai kita lagi. Kalau kita sempat mendukakan Dia dengan tingkah laku kita, menyedihkan hati Roh Kudus dengan perbuatan kita, kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Kita rangkul Dia kembali. Kita welcome kepada Roh Kudus kembali. Kita undang Dia datang kembali. Karena kehadirannya lah yang membuat hidup kita bergairah. Kehadirannya lah yang membuat tujuan hidup kita berubah. Semangat kita berubah. Kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi sukacita, damai sejahtera, dan hidup dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam kita memberikan kita sukacita. Roh Kudus yang datang kepada kita memberikan damai sejahtera. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan menuntun kita pada sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu, yang adalah Yesus itu sendiri, Dia juga adalah jalan. Dia memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Kami hanya mengundang, mari kita kembali kepada persekutuan kita dengan roh Tuhan. Karena firman Tuhan telah mengingatkan kembali bahwa bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi rohku, kata Tuhan. Gunung yang besar akan diratakan seperti pujian. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi
diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Kembali kepada iman yang mendasar. Kembali kepada iman di mana kita saat-saat mula-mula bergairah dengan Tuhan. Kehadiran Roh Tuhan dalam diri kita memberikan gairah yang baru dalam kekristenan kita. Kita kembali rangkul Dia. Mungkin kita sudah suam-suam, mungkin kita sudah tidak ada gairah, mungkin iman kita sudah mulai luntur, ataupun terkuras, ataupun terkikis. Kita kembali bergaul dengan Roh Tuhan, kekristenan kita dan kehidupan kerohanian akan bangkit kembali, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bila Roh Kudus memenuhi kita semuanya. Amin.